Ya, shalom. Nama Domingus Donalgona dengan NPM 12152001210027. Program studi informatika dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan judul tugas Interaksi Manusia dan Komputer, Faktor-faktor pendewasaan HCI dan juga prinsip utama perancangan HCI. Nah, interaksi manusia dan komputer yaitu sebuah bidang ilmu interaksi manusia komputer sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana dapat menyelesaikan, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif sehingga dapat dipergunakan oleh manusia dengan mudah. Interaksi tersebut juga menjadi maksimal apabila dari kedua belah pihak mampu memberikan stimulan atau respon yang saling mendukung. Nah, jika salah satu tidak bisa, maka interaksi tersebut akan mengalami hambatan atau bahkan menuju pembebasan tujuan. Nah, pada dasarnya manusia tidak pernah tahu apa yang terjadi pada saat data dimasukkan ke dalam kotak CPU melalui keyboard ya. Manusia sebagai user selalu terfokus pada monitor atau printer sebagai keluar. Nah, di sini juga ada faktor-faktor pendewasaan interaksi manusia dan komputer, yaitu faktor rekayasa perangkat lunak. Nah, struktur data yang memungkinkan suatu program memanipulasi informasi secara profesional. Dan berikut itu dokumen yang telah menggambarkan sebuah operasi dan kegunaan program. Dan yang berikut itu faktor desain grafis. Faktor ini dalam ilmu komputer sudah menjadi kebutuhan di masa sekarang. Banyak aplikasi yang tidak hanya berbentuk teks, tetapi sudah dalam bentuk multidimensi. Dan yang berikut adalah yaitu faktor kecerdasan buatan. Nah, bagi ilmu komputer yang bertujuan agar komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan seperti ini, dilakukan manusia, yaitu cara penggabungan berpikir manusia dan mesin untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah sehingga menjadi pembelajaran. Dan yang berikut juga yaitu faktor psikologi, yaitu setiap pengguna memiliki sifat dan kelakuan berbeda. Adapun juga siapa target pengguna program dan bagaimana lingkungan dari user tersebut, perilaku user secara umum, dan juga dapat mencangkup pengetahuan dan keahlian pengguna. Nah, adapun juga faktor multimedia. Nah, sebagai tampilan menjadi lebih menarik dan juga lebih mudah dapat dimengerti oleh pengguna tersebut, dan adanya gambar, suara, teks, video, grafik, dan sebagainya. Dan adapun juga faktor antropologi, itu dapat memberikan gambaran tentang cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya, dan juga dapat memberikan sebuah pandangan yang sangat mendalam tentang kinerja dari setiap kelompok karyawan di satu perusahaan, di mana terjadi komunikasi antara peralatan yang digunakan. Adapun juga faktor sosiologi, yaitu yang berhubungan dengan pengaruhnya sistem komputer dalam struktur sosial, yaitu teknik penulisan sebagai bentuk panduan secara manual dari suatu produk. Nah, adapun juga user atau pengguna diharapkan akan mudah berinteraksi dengan sistem jika sudah dapat mempelajari panduan manual tersebut. Juga faktor matematika. Pembuatan sistem berdasarkan perhitungan matematika agar bisa efisien. Yang berikut faktor bisnis. Semakin banyak permintaan pasar yang datang dari pengguna gadget atau yaitu komputer ponsel, komputer tablet, dan sebagainya. Dan yang berikut itu semua mengacu dari perkembangan teknologi informasi yang merupakan peluang bisnis. Nah, adapun juga prinsip utama perancangan HCI yaitu user compatible, yaitu sebuah interface dapat dianalogikan sebagai sampul dari sebuah sistem yang akan dilihat. Nah, untuk itu sebuah desainer harus membuat suatu antarmuka yang sesuai dengan user dengan latar belakang berbeda, dan jumlahnya pun yang lebih dari satu orang. Dan yang kedua yaitu
workflow compatible. Software engineering harus memberikan urutan dari kinerja yang ada pada sistem komputer agar pengguna tidak mengalami kebingungan oleh banyaknya pilihan-pilihan menu, dan seharusnya menu tersebut merupakan urutan dari suatu langkah pekerjaan. Dan yang ketiga itu text compatible. Sebuah aplikasi yang bersampulkan antarmuka harus mampu membantu user atau pengguna dalam menyelesaikan kinerja tugasnya. Nah, pengguna dihadapkan dengan pilihan yang mudah dan proses berpikir dari tugas-tugas tersebut. Tugas-tugas pengguna yang dipindahkan dalam aplikasi melalui antarmuka. Dan yang berikut, produk compatible. Antarmuka tersebut dari suatu aplikasi harus sesuai dengan sistem yang asli. Nah, banyaknya aplikasi yang memiliki antarmuka berbeda dengan sistem yang aslinya. Dan yang terakhir yaitu konsisten. Ya, software engineering harus dapat memperhatikan hal-hal yang bersifat konsistennya dalam merancang sebuah aplikasi, khususnya interface atau antarmuka, yaitu penerapan warna, struktur menu, font, format desain yang seragam sehingga user tidak mengalami kesulitan pada saat pindah posisi pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu referensi. Itu dari saya. Terima kasih dan shalom.